Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ada dua Redmi 6A, kasusnya sama, terkunci akun Mi-nya. Walaupun kedua handphone ini sama Redmi 6A dan sama-sama terkunci akun Mi-nya, tetapi sejatinya handphone ini berbeda. Apa yang membedakan kedua handphone ini? Nanti kita akan simak videonya sampai dengan selesai, jangan di skip ya. Kemudian kita akan coba untuk unlock akun Mi-nya menggunakan kabel USB saja, dan di sini sudah kita siapkan filenya. Untuk yang pertama kita install dari beberapa file ini adalah MediaTek driver, karena kebetulan Redmi 6A menggunakan chipset MediaTek. Tinggal kita klik-klik aja sesuai dengan video, kemudian kita install this device over anyway. Kemudian kita lanjutkan install drivernya sampai dengan selesai. Kalau sudah selesai bisa kita klik finish saja, kemudian untuk WinRAR-nya ini juga kita close, dan selanjutnya kita akan install lib USB. Untuk installnya kita double klik filenya, kemudian jalankan installernya, kita klik next, kemudian I accept, kemudian next lagi, kemudian next lagi, dan kalau sudah selesai otomatis kita launch atau kita jalankan aja dengan mencentang bagian ini. Kemudian kita klik finish sampai lib USB-nya muncul. Kita bisa pilih dulu menu yang paling bawah, remove all device filter, kemudian kita klik next, dan kalau sudah selesai klik OK, ada keterangan all device filter removed. Kemudian kita pilih menu yang atas sendiri, install a device filter, klik next saja. Kalau sudah muncul seperti ini bisa kita posisikan aja di pojok kiri atas monitor kita. Untuk WinRAR-nya kita close, dan selanjutnya kita akan mengekstrak file mtk bypass ref4.rar. Kita klik kanan, kemudian kita ekstrak di sini dan kita jalankan aja file exe-nya. Untuk menjalankan file exe ini sebelumnya harus kita matikan dulu antivirus pada Windows kita. Jadi buat teman-teman yang menggunakan antivirus baik itu bawaan Windows ataupun eksternal, silahkan dinonaktifkan dulu. Di sini aku menggunakan Windows Defender, kita nonaktifkan dulu untuk real time proteksinya. Kalau sudah bisa kita jalankan file mtk bypass ref4.exe, kita double klik aja sampai toolsnya berjalan. Kalau sudah berjalan tampilannya seperti ini, bisa kita posisikan di pojok kanan atas saja. Nanti kita akan jelaskan masing-masing fungsi dari kedua tools ini. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke file spflashtool.rar. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan file ini atau tools ini. Kita ekstrak dulu, kemudian kita buka folder hasil ekstraknya, dan kita jalankan file dengan nama flashtool.exe. Kita double klik aja. Kalau muncul notifikasi seperti ini, the scatter file cannot find, kita klik OK aja sampai spflashtool-nya muncul. Ini adalah spflashtool untuk chipset MediaTek. Di sini ada beberapa kolom, kita bisa isi masing-masing kolom. Misal untuk kolom download agent, kita klik menu choose saja dulu. Kemudian kita isi dengan file mtk all-in-one da.bin. Kita pilih file ini, kemudian kita klik open sampai terinput pada kolom download agent di spflashtool-nya. Oke, kita pilih dulu, kemudian klik open. Ini dia, sudah masuk di kolom download agent pada spflashtool. Selanjutnya ada kolom scatter loading file. Jadi kolom ini akan kita isi dengan file yang terakhir. Kita bisa kembali dulu ke daftar file yang kita siapkan tadi. File terakhir ada file unlock micloud6a.rar. Kita ekstrak sampai menjadi sebuah folder, kemudian kita buka foldernya. Di dalamnya ada file mt6765 android scatter.txt. File inilah yang akan kita inputkan pada kolom scatter loading file. Caranya tinggal kita klik aja menu choose, kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak file unlock micloud6a-rar-nya. Kebetulan tadi aku taruh di desktop, kemudian di folder bahan, kemudian kita cari folder unlock micloud6a, kita buka, kita masukkan file scatter dengan nama mt6765 android scatter.txt. Kita pilih file ini, kemudian kita klik open sampai terinput ke dalam kolom scatter loading file dan muncul partisi-partisi di bagian bawah flash tool-nya. Untuk kolom yang terakhir ada kolom authentication file. Kolom ini tidak wajib kita isi ya, kita abaikan aja, biarkan kosong. Kemudian sekarang kita menuju ke menu format. Di samping menu download kita klik menu ini, kemudian kita pilih manual format flash. Akan muncul dua kolom di bagian bawahnya, yaitu kolom begin address dan kolom format length. Di dalam masing-masing kolom terdapat kode, dan ini kita hapus semua kodenya, baik kolom begin address ataupun format length, semuanya kita hapus, kita blok, kemudian kita delete aja. Akan kita ganti kodenya dengan kode yang sudah kita siapkan pada file format address.txt. Bisa kita kopikan aja sesuai dengan nama kolomnya. Kemudian di sini ada dua bagian, ada micloud dan FR
PHP. Karena yang akan kita eksekusi adalah micloud-nya dulu, maka kita akan copy untuk kode micloud dulu. Silahkan bisa fokus ke bagian micloud. Di sini ada dua kode, kode untuk kolom begin address dan kode untuk format length. Tinggal kita kopikan aja kode-kode tersebut sesuai dengan nama kolomnya. Misal ini adalah kode begin address, kita copy kemudian kita pastekan pada kolom begin address-nya. Selanjutnya ada kode untuk format length, maka tinggal kita copy pastekan aja, copy kode pada bagian format length, kemudian kita pastekan pada kolom format length di SP Flash Tool-nya. Kalau sudah seperti ini cukup dulu untuk settingan kita. Sekarang kita akan memfilter MediaTek USB port-nya menggunakan lib USB. Jadi fungsinya adalah untuk memfilter MediaTek USB port. Kemudian kalau sudah difilter, nanti kita akan bypass out-nya menggunakan MediaTek Bypass Tool by MCTTM ini. Sekarang kita bisa menuju ke handphonenya dulu untuk kita siapkan terhubung dengan komputer. Siapkan dulu kabel data, langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian karena Redmi 6A yang terkunci akun Mi ini tidak bisa kita matikan, maka nanti akan kita paksa untuk matikan dengan menekan kombinasi tombol. Jadi nanti bisa kita hubungkan dulu Redmi 6A ini ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian kita bisa gunakan kombinasi tombol agar handphone mati dan terbaca oleh komputer atau Windows yang kita gunakan. Di sini ada dua Redmi 6A, jadi kita akan eksekusi satu persatu. Kita coba yang sebelah kiri dulu. Kita langsung aja menuju ke tampilan komputer lagi. Kita akan hubungkan handphone ini ke komputer untuk memfilter MediaTek USB port-nya. Colokkan aja kabel data ke handphonenya, kemudian kalau sudah perhatikan di lib USB. Nanti ketika handphone ini mati akan terbaca sebagai MediaTek USB port pada kolom description di lib USB-nya. Untuk mematikan handphone ini tekan aja tombol volume atas, tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone mati. Kemudian akan muncul MediaTek USB port pada kolom description di lib USB. Ketika muncul MediaTek USB port seperti ini, langsung aja kita klik menu install. Jangan terlalu lama karena kalau kelamaan standby, maka MediaTek USB port-nya dia akan langsung menghilang dan handphone akan restart. Kalau sudah muncul MediaTek USB port, maka dengan cepat kita pilih MediaTek USB port-nya, kemudian klik menu install pada lib USB-nya sampai terfilter. Kalau handphone sudah terlanjur restart seperti ini, tinggal kita ulangi aja ya. Langsung aja kita matikan, tekan tombol volume atas, tekan tombol volume bawah, kemudian tekan tombol power sampai terbaca lagi MediaTek USB port pada lib USB-nya. Oke, kita coba sekarang. Tahan ketiga tombol sampai handphone mati dan kita harus gerak cepat ya. Klik MediaTek USB port, kemudian klik atau pilih menu install. Oke, kita coba sekarang. Tahan ketiga tombol, volume atas, volume bawah, dan tombol power. Saat handphone mati, akan muncul MediaTek USB port pada lib USB. Kita tunggu sebentar. Dan ini dia, kalau sudah muncul kita pilih MediaTek USB port, kemudian klik menu install. Sampai ada notifikasi seperti ini ya. Device filter successfully installed for MediaTek. Berarti sudah sukses. Handphone akan restart wajar. Nanti kita akan ulangi lagi untuk mematikan handphone ini pada saat bypass out menggunakan MediaTek Bypass Tool-nya. Untuk notifikasi install device filter, kita klik OK aja. Lib USB akan reload. Sekarang bisa kita cek dulu. Kita klik menu back, kemudian kita masuk atau kita pilih menu remove a device filter. Kita klik next dan pastikan MediaTek USB port sudah muncul di sini, yang artinya MediaTek USB port-nya sudah terfilter. Jangan kita remove, jadi biarkan aja seperti ini. Kita bisa kembalikan lib USB di posisi pojok kiri atas dari monitor kita. Handphone akan restart, muncul lagi ketampilan welcome screen dan tampilan terkunci akun Mi-nya. Sekarang kita bergeser ke tool selanjutnya. Ada MediaTek Bypass Tool by MCTTM. Kita akan melakukan bypass out menggunakan tool tersebut. Hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian kita klik aja menu bypass pada MediaTek Bypass Tool by MCTTM-nya. Klik menu bypass sampai muncul keterangan installing driver OK, kemudian waiting for Broom. Kita matikan ulang handphonenya, tekan tombol volume atas, tekan tombol volume bawah, tekan tombol power sampai handphone ini terbypass out-nya oleh MediaTek Bypass Tool by MCTTM. Kalau handphone sudah mati, maka akan langsung muncul log seperti ini pada MediaTek Bypass Tool-nya. Ada keterangan detect as MediaTek USB port pada COM sekian. Untuk COM-nya tidak harus sama dengan video ini angkanya. Jadi angka ini bisa berapapun yang muncul. 789123 bebas ya. Yang penting COM sekian. Protection disable. Out-nya sudah berhasil kita bypass. Dan sekarang kita bisa gunakan flash tool ataupun dongle apapun.
kita akan kembali ke SP Flash Tool-nya. Tapi sebelum mengeksekusi, kita akan samakan dulu COM port-nya atau USB port-nya antara MediaTek Bypass Tool dengan SP Flash Tool-nya. Caranya masuk ke menu option, pilih option lagi, kemudian masuk ke bagian connection dan pastikan sudah terpilih UART. Harus UART dan COM port-nya kita samakan dengan COM yang muncul pada MediaTek Bypass Tool-nya. Kebetulan di sini terbaca sebagai COM 7, ini sudah sama. Dan di bagian bawah COM port ada baud rate, kita ganti yang paling atas 921600. Kalau sudah, kita close menu option ini. Dan sekarang bisa kita langsung eksekusi dengan klik tombol start atau menu startnya sampai proses formatnya selesai. Kalau sudah selesai format OK dan ini cukup cepat ya, sudah langsung muncul keterangan format OK, berarti sudah selesai. Kita nyalakan manual handphonenya karena handphone tidak akan menyala otomatis. Tinggal kita tekan aja tombol power sampai handphone menyala, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, bisa kita letakkan dulu untuk handphone yang ini, kita berganti ke handphone yang satunya. Untuk Redmi 6A yang sudah kita lakukan unlock Mi akun tadi, nanti kita akan cek apakah sudah aman, sudah clean Mi Cloud-nya atau belum, atau justru akan terkunci lagi. Nanti kita akan setup dulu karena biasanya dia akan meminta setup sampai ke tampilan menu. Nanti kita akan coba apakah terkunci FRP-nya juga atau akun Google-nya atau tidak. Karena jika terkunci akun Google-nya, maka nanti kita akan coba untuk bypass atau unlock juga FRP akun Google-nya. Ini sudah muncul ya tampaknya di tampilan welcome screen dari MIUI 11. Dan sampai di sini kita setup tidak ada tampilan terkunci akun Mi lagi. Nanti kita akan coba untuk konekkan ke jaringan internet karena ini belum terkonek ke jaringan internet. Sementara kita akan eksekusi untuk Redmi 6A yang kedua. Kita close dulu untuk notifikasi format OK-nya dan cara unlock-nya pun sama dengan handphone yang pertama tadi. Hanya saja kita tidak perlu lagi melakukan filter MediaTek USB port karena filter MediaTek USB port dengan lip USB sudah kita lakukan pada handphone yang pertama. Jadi kedua handphone ini chipsetnya sama-sama MediaTek, maka cukup sekali saja untuk filternya. Sekarang kita lanjut ke MediaTek Bypass Tool by MCT-Team-nya. Bisa kita klik menu bypass, kemudian muncul notifikasi seperti ini ya, installing driver, waiting for Brom. Kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita matikan handphone dengan kombinasi tombol lagi. Tekan tombol volume atas, volume bawah dan tombol power sampai handphone mati. Kemudian terdeteksi oleh MediaTek Bypass Tool by MCT-Team-nya. Kalau sudah terbaca dan sudah terbypass out-nya seperti ini, tinggal kita eksekusi aja. Di sini masih sama ya, detect as MediaTek USB port pada COM yang sama. Kemudian proteksinya sudah terdisable, langsung ke SP Flash Tool-nya. Kita cek dulu di bagian option pada SP Flash Tool, pastikan COM port-nya masih sama dan baud rate-nya tidak berubah. Kemudian kita tekan aja atau kita pilih tombol start dan kita tunggu sampai muncul keterangan format OK. Untuk unlock Mi akun atau Mi Cloud pada Redmi 6A yang kedua sudah selesai. Tinggal kita nyalakan aja handphonenya, tekan tombol power, kemudian kita tunggu sampai muncul logo MI dan kita akan coba untuk setup kedua handphone ini. Untuk handphone yang sebelah kiri sudah selesai proses loadingnya, tinggal kita lanjutkan aja sampai setupnya masuk ke tampilan menu. Namun kadangkala di akhir setup ada notifikasi belum masuk. Notifikasi belum masuk tersebut menandakan bahwa handphone ini terkunci akun Google atau FRP-nya. Oke, kita lanjutkan dulu setupnya. Jadi di bagian akhir setup nanti akan muncul loading memuat aplikasi. Loading memuat aplikasi ini durasinya sangat lama, jadi kita tunggu sebentar sambil setup handphone yang sebelah kanan. Sekarang sudah selesai proses loadingnya. Pilih bahasa, kemudian pilih lokasi dan kita lanjutkan sampai dengan selesai proses setupnya. Dan lagi jangan kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dulu. Kita setup tanpa koneksi internet terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya. Oke, kita lanjutkan dulu proses setupnya. Tadi kita percepat ya untuk durasi loadingnya, kemudian kita next lagi, bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan nanti kita lihat juga apakah handphone yang sebelah kanan ini bisa masuk langsung ke tampilan menu atau tidak. Karena jika ternyata ada notifikasi belum masuk, berarti tersangkut juga di akun Google atau FRP. Jadi logikanya seperti ini ya, handphone yang terkunci akun Mi biasanya dilakukan hard reset web data via recovery mode karena lupa pola misalnya. Berarti di dalamnya ada dua kemungkinan akun yang terkunci. Yang pertama adalah akun Mi, yang kedua adalah akun Google. Kalau kita lihat di pojok kiri atas ada logo gembok seperti ini, maka bisa dipastikan handphone ini terkunci akun Google atau FRP-nya. Dan di sini handphone masih proses loading memuat aplikasi. Di saat kita melakukan setup, maka di akhir setup maka akan muncul loading memuat aplikasi yang sangat
sangat lama seperti ini. Daripada kita pegang, bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loading memuat aplikasi ini selesai. Biasanya notifikasi belum masuk muncul setelah loading memuat aplikasi ini selesai. Nanti kita akan lihat bersama-sama apakah langsung masuk ke tampilan menu atau muncul notifikasi belum masuk. Dan ternyata perhatikan handphone di sebelah kanan tadi ada notifikasi belum masuk ya. Kita akan coba untuk setup ulang lagi di handphone sebelah kanan ini. Sementara untuk handphone sebelah kiri masih loading memuat aplikasi. Oke, kita ulangi dulu untuk proses setupnya karena tadi tampaknya aku terlalu cepat untuk klik layarnya sehingga notifikasi belum masuk dia langsung menghilang. Oke, kita coba untuk setup ulang. Pada proses setup yang kedua ini, memuat aplikasi loadingnya tidak selama ketika kita pertama kali melakukan setup tadi. Karena sudah kita lakukan setup di awal, maka untuk setup selanjutnya, maka proses loading memuat aplikasi tidak lama. Perhatikan ini dia, notifikasi belum masuk yang aku maksud. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu, Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang. Namun belum tentu juga handphone ini terkunci akun Google-nya, kita harus lakukan setup ulang. Tetapi setup ulangnya ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet. Bisa gunakan wifi ataupun data seluler. Jika kita setup handphone ini dalam kondisi terhubung ke jaringan internet dan muncul halaman verifikasi akun Anda, berarti bisa dipastikan handphone ini terkunci akun Google-nya. Kita akan coba untuk setup dulu. Salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin. Kemudian ternyata di sini tidak ada tampilan atau halaman verifikasi akun Anda. Yang ada adalah halaman login akun Google dan bisa kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, kita lanjutkan setupnya. Kenapa tidak muncul halaman verifikasi akun Anda ya? Padahal jelas-jelas tadi di akhir setup ada notifikasi belum masuk. Ini aneh juga, tapi alhamdulillah karena meringankan kerja kita dan handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Untuk akun Mi bisa kita lewati ya, berarti clean ini handphone terhubung ke jaringan internet, mendapatkan koneksi internet. Akun Mi kosong bisa kita lewati, berarti handphone ini sudah 100% unlock akun Mi dan akun Google-nya. Untuk saran aplikasi bisa kita lewati aja, jangan kita install dulu. Kemudian kita tunggu loading terakhir, kemudian pengaturan selesai. Kita tekan panah ke kanan dan tunggu sebentar, handphone sudah masuk ke tampilan menu. Akun Mi-nya sudah clean. Handphone yang sebelah kanan ini siap kita jadikan nota. Akun Mi clean, akun Google sudah clean, connect ke internet aman, dia tidak relok lagi, tidak terkunci akun Mi-nya lagi. Perhatikan, handphone yang di sebelah kiri ada notifikasi belum masuk dengan keterangan yang sama. Kita akan coba untuk klik siapkan ponsel lagi dan setup ulang lagi handphone ini dengan koneksi internet. Jadi bisa kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet, bisa gunakan wifi ataupun data seluler. Kemudian kita lanjutkan setupnya saat handphone sudah terhubung ke jaringan internet. Kita akan lihat apakah ada halaman verifikasi akun Anda atau tidak, atau malah muncul halaman untuk verifikasi pola. Kita akan coba cek, memeriksa update. Proses ini mungkin perlu 1 atau 2 menit, kita tunggu sebentar. Untuk yang sebelah kanan ini sudah clean ya, tinggal kita tulis notanya saja. Sementara yang sebelah kiri masih loading, memeriksa update. Proses ini mungkin perlu beberapa menit. Sampai di sini kita belum bisa tenang karena handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet. Kita harap-harap cemas apakah muncul tampilan terkunci akun Mi lagi atau oh ternyata muncul tampilan terkunci akun Mi lagi. Apa perbedaannya dari kedua handphone ini? Kenapa handphone yang pertama tadi sukses untuk kita unlock akun Mi-nya dan tidak terproteksi FRP, namun handphone yang kedua ini setelah kita hubungkan ke jaringan internet, handphone mendapatkan koneksi internet, ternyata akun Mi-nya terkunci lagi. Kita akan coba untuk unlock lagi ya, menggunakan SP Flash Tool. Kita bisa hubungkan lagi handphone ini ke komputer, kemudian kita close notifikasi format OK. Kita bypass out-nya lagi menggunakan MediaTek Bypass Tool, klik menu bypass, kemudian installing driver, waiting for Broom. Kita matikan handphonenya lagi, tekan volume atas, volume bawah, dan tombol power sampai handphone mati dan terdeteksi terbypass out-nya dengan MediaTek Bypass Tool by MCT-Team. Oke, ini dia sudah mati handphone dan sudah terbypass. Detect as MediaTek USB port pada COM sekian, kemudian protection disable. Kita langsung
langsung aja menuju ke SP Flash Tool-nya dan kita cek lagi apakah kompotnya masih sama. Oke, masih sama ya, settingan tidak berubah. Klik tombol start dan kita tunggu sampai muncul format oke seperti ini. Kita akan coba untuk nyalakan ulang handphonenya sekarang. Jadi kita akan coba untuk putuskan dulu jaringan internetnya karena handphone ini tadi setelah terkoneksi ke jaringan internet dia kembali relok lagi akun Mi-nya. Dia kembali terkunci lagi Mi Cloud-nya. Maka kita akan coba untuk langsung bypass FRP saja dengan mengisi kode FRP pada kolom bagian address dan format length. Jadi di sini kita masuk ke bagian FRP, kita copy paste kode FRP-nya ke kolom begin address, kemudian untuk format length-nya kita copy paste juga kodenya, kita pastekan ke kolom format length. Kalau sudah, nanti kita akan coba untuk unlock FRP-nya dengan metode SP Flash Tool saja. Ini dia handphonenya sudah menyala lagi, kita tunggu apakah masih muncul tampilan terkunci akun Mi-nya lagi atau tidak. Kalau sudah aman, bisa kita matikan aja handphonenya, kita akan coba untuk bypass FRP akun Google-nya menggunakan SP Flash Tool saja. Tidak perlu kita cek dulu apakah ada halaman verifikasi akun atau tidak. Oke, kita bypass out-nya dulu dengan MediaTek Bypass Tool. Kita klik menu bypass sampai muncul installing driver dan waiting for Chrome. Karena handphone ini bisa kita matikan, maka cukup kita tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah saja tanpa tombol power, kemudian colokkan kabel data ke handphone sambil menekan kedua tombol volume sampai infonya terbypass out oleh MediaTek Bypass Tool. Kemudian kita cek lagi pada bagian option di SP Flash Tool, pastikan COM-nya sudah sama. Kalau sudah, kita klik tombol start dan kita tunggu sampai muncul keterangan format OK. Sekarang FRP akun Google-nya sudah berhasil kita bypass menggunakan SP Flash Tool. Tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu, namun dengan syarat jangan kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet. Jadi kita tunggu ya, tadi sudah terlanjur kita hubungkan handphone ini ke jaringan WiFi, kita harus putuskan dulu WiFi-nya dengan cepat, jangan sampai muncul tampilan terkunci akun Mi-nya lagi. Karena tadi kita sudah terlanjur menghubungkan handphone ini ke jaringan WiFi dan mendapatkan koneksi internet, maka jika kita setup dalam posisi handphone terhubung ke jaringan WiFi seperti ini, khawatirnya akan muncul tampilan terkunci Mi akun atau Mi Cloud-nya lagi. Jadi bisa kita putuskan dulu jaringan WiFi-nya, kita fokus dulu untuk setup handphone ini agar bisa masuk ke tampilan menu. Oke, kita kembali ke halaman hubung ke jaringan, kemudian bisa kita lupakan dulu untuk jaringan WiFi-nya dan kita bisa setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Karena tadi sudah kita lakukan bypass FRP atau akun Google, maka bisa kita pastikan di akhir setup pada bagian terakhir tidak akan muncul notifikasi belum masuk seperti di awal tadi. Kita akan coba cek nanti ya. Bisa kita lewati dulu bagian-bagian yang tidak penting sampai di bagian akhir setup. Kemudian kita akan lihat apakah notifikasi belum masuknya masih muncul atau tidak. Dan ternyata sudah aman ya. Tidak ada notifikasi belum masuk lagi karena tadi kita sudah melakukan bypass akun Google menggunakan SP Flash Tool. Ini dia, handphone sudah masuk ke tampilan menu lagi. Tinggal kita tes aja apakah Mi Cloud-nya, Mi akunnya relok lagi, terkunci lagi atau tidak. Bisa kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet, bisa gunakan WiFi ataupun data seluler, yang penting handphone mendapatkan koneksi internet. Apakah setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet kembali, akan terkunci Mi Cloud-nya lagi atau tidak? Kita tunggu sebentar. Tampaknya untuk WiFi yang aku gunakan ini agak sedikit lemot ya, karena ada keterangan tidak ada internet. Kita coba untuk ganti SSID yang lain, kita ganti WiFi yang lain sampai handphone ini mendapatkan koneksi internet. Kita ganti dulu ya, kita tunggu sebentar sampai memperoleh alamat IP-nya, sampai ada notifikasi login untuk WiFi-nya. Kebetulan WiFi yang pertama tadi aku gunakan tethering dari handphone Android lain, dan sekarang ini aku gunakan WiFi WMS yang lebih cepat. Kita coba. Membutuhkan masuk atau otorisasi. Kita tunggu dulu sampai ada login untuk WiFi-nya. Ini aku males ya pakai WiFi Magelang Flasher karena harus otorisasi atau login dulu. Jadi untuk handphone-handphone kentang seperti ini sangat lelet atau lemot sekali. Oke, sudah muncul tampilan halaman untuk autentikasinya. Di sini tinggal kita klik lanjut aja untuk login ke WiFi dan kita cek nanti, kita coba untuk browsing sampai betul-betul puas apakah handphone ini sudah aman atau ternyata handphone terkunci lagi akun Mi-nya setelah terhubung ke jaringan internet. Ini dia, kita coba untuk akses ke YouTube ya. Dan tampaknya koneksiku ini lemot, kita tunggu aja sebentar.
Oh, ternyata masih terkunci akun Mi-nya juga. Nah, dari kasus ini kita jadi paham walaupun sama-sama Redmi 6A, ternyata kedua handphone ini berbeda. Apa perbedaan itu dan di mana letak perbedaannya? Kita bisa balik casingnya. Yang sebelah kanan ini adalah garansi TAM dengan tulisan atau keterangan yang sedikit di bagian bawah logo MI-nya. Sementara yang sebelah kiri ini adalah garansi distributor. Bisa kita bedakan dengan made in-nya. Bisa kita cek di handphone sebelah kiri yang garansi distributor. Di sini ada tulisan Made in China, yang artinya handphone ini distributor. Karena untuk handphone yang garansi Indonesia, biasanya adalah Made in Indonesia ataupun polos tanpa stiker seperti ini. Kedua handphone ini tetap asli ya, Redmi 6A asli versi global. Yang sebelah kanan tadi adalah versi global Indonesia garansi resmi. Sementara yang sebelah kiri adalah versi global dengan garansi distributor. Kenapa berbeda dari segi file unlock-nya aku tidak tahu dan masih menjadi misteri ini. Sebetulnya ada satu versi lagi yaitu Redmi 6A dengan satu slot SIM yang sudah bisa kita pastikan. Dengan satu slot SIM berarti Redmi 6A versi distributor. Untuk yang file distributor nanti kita akan berikan pada tutorial selanjutnya. Sementara sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.